Halo semua, selamat datang di video presentasiku. Yuk kenalan lebih jauh. Perkenalkan, saya Aulia Tirainata, siswi dari SMK Negeri 1 Kaliwungu. Apa kabar kalian semua? Pastinya baik dong, yang lagi nggak baik-baik aja pasti hatinya. Baik, di sini saya akan sedikit memberi penjelasan mengenai apa itu port dan oscillator. Apa itu port? Dalam jaringan protokol TCP atau IP, port adalah mekanisme yang memungkinkan komputer untuk mendukung beberapa sesi koneksi dengan komputer dan program lain di jaringan. Port dapat diidentifikasi dengan nomor 16 bit atau 2 bit, yang dikenal sebagai nomor port dan diklasifikasi menurut jenis protokol transport yang digunakan. Ke dalam port TCP dan port UDP, karena memiliki hitungan 16 bit, jumlah total port maksimum untuk setiap protokol transport yang digunakan adalah 65.536 buah. Pengertian oscillator. Oscillator adalah sebuah konsep yang memungkinkan pertukaran informasi terjadi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer dengan menggunakan protokol standar, yaitu TCP atau IP. Protokol sendiri merupakan format aturan tentang proses pertukaran informasi antar komputer menggunakan TCP atau Transmission Control Protocol dan IP atau Internet Protocol. Sementara IP adalah sistem alamat dalam jaringan internet yang dihubungkan oleh TCP. Berikut terdapat 7 oscillator. Pertama, physical layer. Untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan atau seperti Ethernet, topologi jaringan, dan pengabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Data biner dikodekan dalam bentuk yang dapat ditransmisi melalui media jaringan. Sebagai contoh, kabel, transceiver, dan konektor yang berkaitan dengan layar fisikal. Peralatan seperti repeater, hub, dan network card berada pada layar ini. Kedua, data link. Lapisan kedua dari oscillator adalah data link. Tugas dari lapisan ini adalah melakukan pemeriksaan adanya kesalahan dalam penyaluran transmisi pada bit data. Biasanya, kesalahan menyalurkan transmisi terhadap bit data riskan terjadi pada layar pertama. Oleh sebab itu, lapisan ini bertugas untuk melakukan koreksi kesalahan pengalamatan perangkat keras untuk MAC address serta mengelola flow control. Lapisan ketiga yaitu network layer, untuk mendefinisikan alamat-alamat IP dan menyediakan fungsi routing sehingga paket dapat dikirim keluar dari segmen network lokal ke suatu tujuan yang berada pada suatu network lain. Contoh protokol yang digunakan seperti IP. Keempat, transport layer, untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses atau acknowledgement dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Layer transport data menggunakan protokol seperti UDP dan TCP. Layar ini menyediakan transfer yang relief dan transparan antara kedua titik akhir. Layar ini juga menyediakan multiplexing, kendali aliran, dan pemeriksaan error serta memperbaikinya. Kelima, session layer, untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dimulai, dipelihara, atau diakhiri. Beberapa protokol pada layar ini, NetBIOS, suatu session interface dan protokol, dikembangkan oleh IBM yang menyediakan layanan ke layar presentation dan layar application. NetBEUI atau NetBIOS Extended User Interface, suatu pengembangan dari NetBIOS yang digunakan pada produk Microsoft Networking seperti Windows NT dan LAN Manager. ADSP atau Apple Talk Data Stream Protocol atau
PAP atau Printer Access Protocol yang terdapat pada printer PostScript untuk akses pada jaringan upload. Keenam, presentation layer. Untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan, protokol yang berada dalam level ini adalah perangkat lunak redirector atau redirector software seperti layanan workstation dalam Windows NT dan juga network cell atau semacam virtual network computing atau VNC atau remote desktop protocol atau RDP. Ketujuh, application layer. Sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah HTTP, FTP, SMTP, dan NFS. Audio Jungle.